Nah, oh iya sudah. Ya siap. Oke, aduh, siap. Terima kasih banyak. Ini, tapi saya izin ini dulu ya, tulis judulnya dulu nih. Suaranya gimana klik suaranya? Iya, ini. Tulis judulnya. Sabar ya Dik, saya tulis judulnya dulu. Solusi manajemen air, manajemen air. Oke. Halo Adi, apa Adi bisa pin komentar saya tuh? Supaya teman-teman judul apa? Judul list. Sudah di, oh ya, oke. Siap. Harusnya saya yang jadi host nih, harusnya saya yang di atas sih, tapi tidak apa-apa. Tidak kenapa nih kendala. Oke, ini suaranya Adi agak kekecilan sih di saya. Atau device saya yang error? Suaranya kakak dengar kok. Oh, suaranya saya dengar ya? Oh iya. Oke, ini penontonnya baru pada 7 banyak orang. yang gabung, teman-teman banyak yang gabung nih, malu. Oh iya. Wah, keren. Ini kita tunggu, sudah jam berapa sekarang? 19. Oh ya. Ini yang baru hadir 6 orang. Oh jelas suaranya, oke. Tapi suaranya Adi di device saya agak kekecilan sih. Ini kan. Tapi di sini jelas banget. Oh jelas sekali ya. Apa yang salah nih? Sepertinya ini kita mulai saja ya karena penontonnya juga kayaknya nggak bertambah ini. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bergabung dalam live-nya Adik Ester. Sebenarnya ini acaranya komunitas Lorosai, tapi tadi karena ada kendala device sehingga saya minta Adik Esternya yang buka live-nya ya, gitu. Jadi seperti yang tertulis di kolom komentar yang telah disematkan. Jadi judulnya adalah itu, NTT Tani Smart Irrigation sebagai solusi manajemen air di NTT, teman-teman. Nah, jadi diskusi malam ini merupakan diskusi Kamisan episode yang ke-29 ya, teman-teman. Jadi pada malam ini narasumber kita adalah Kakak Ester Bunga, ya, Kakak Ester Bunga, mahasiswa magister di Institut Teknologi Bandung. Saya sendiri lupa ya memperkenalkan diri, nama saya Ari. Saya salah satu pegiat komunitas Lorosai juga. Saat ini saya juga di Bandung. Nah, jadi Kakak Ester ini bersama timnya kemarin, tim Pace namanya, berhasil menjadi juara dalam kompetisi Re-Energize kalau saya nggak salah itu. Jadi sebuah kompetisi yang memenangkan Kakak Ester bersama timnya, tim Pace. Ya. Jadi mereka membawa ide tentang
NTT Tani tadi, smart irrigation, sebuah smart irrigation untuk apa namanya? Untuk membuat solusi manajemen air di NTT. Ini nih merupakan mahasiswa matematika, tapi berkecimpung dalam dunia yang sebenarnya berkaitan dengan fisika, gitu. Nah, seperti apa smart irrigation, kemudian solusi manajemen, hubungannya dengan manajemen air itu seperti apa yang akan kita bahas malam ini. Nah, akan saya tanya-tanya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung malam ini di komunitas Lorosae ya, di diskusi malam ini. Jadi nanti bentuk acara kita ini tanya jawab ya. Saya sendiri yang akan memberikan pertanyaan terus langsung dijawab oleh Kakak Esther. Nanti kalau misalkan teman-teman juga punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan ya. Nanti akan saya sampaikan ke Kakak Esther untuk langsung dijawab. Acara kita ini kurang lebih akan berlangsung 1 jam atau sampai 1,5 jam gitu. Nah, tapi sebelum kita langsung ke pertanyaan, saya ingin memperkenalkan dulu nih komunitas Lorosae itu apa. Jadi komunitas Lorosae ini merupakan komunitas literasi. Komunitas yang bergerak dalam bidang literasi, home base-nya ada di Halilulik, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, komunitas ini dibentuk tahun 2020 di masa pandemi oleh 4 orang pemuda di Belu. Jadi mereka melihat kalau literasi kita itu makin menurun sehingga perlunya ada organisasi yang bergerak di bidang itu. Nah, kata Lorosae sendiri ini berasal dari bahasa Tetun, salah satu bahasa daerah di Kabupaten Belu. Nah, kata loro itu artinya matahari dan kata sae itu artinya terbit, sehingga secara harfiah Lorosae ini artinya matahari terbit ya, matahari terbit. Jadi kenapa mereka memilih nama ini? Karena secara filosofis, punya filosofisnya. Filosofinya bahwa kita ini berada dari, komunitas ini kan berada di daerah timur, di mana matahari terbit dahulu. Jadi harusnya komunitas ini harus bisa memberikan sinar yang menyinari kita sehingga bisa terbebas dari kebodohan. Ya. Kemudian acara program-program dari komunitas Lorosae itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu ada lapak baca, kemudian yang kedua ada rumah baca. Rumah baca itu lokasinya di Atambua, di Halilulik. Dan yang ketiga ya ini, diskusi kamisan yang acara ini minimal sebulan sekali ada. Nah, biasanya gitu, setiap hari Kamis. Kira-kira seperti itu ya, sejarah singkat dari komunitas Lorosae. Oke, Kak Esther, selamat malam. Sabar, ini suaranya Kakak Esther kok di sini nggak ada. Ini suaranya jelas. Oh iya. Oh iya. Mungkin saya gini aja. Soalnya ini saya pakai tape. Saya pakai baterai saya tadi sudah mau habis. Akhirnya saya tidak pakai HP. Oke. Nah, oke, sudah dengar suara saya kan? Oke, baik. Baik. Apa kabar Kakak Esther? Baik. Ya. Oh, iya. Kak, baik juga. Baik ya. Jadi topik kita mengenai masalah energi terbarukan yang kemudian dihubungkan dengan manajemen air ini sebenarnya kalau menurut saya ya ini sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, kondisi di mana kita merasa saat ini dunia makin panas sehingga kita sebenarnya kita sudah selayaknya mengganti sumber pembangkit energi listrik yang konvensional, kita pakai pembakaran batu bara atau dari bahan bakar juga, bahan bakar fosil ya, yang kemudian sangat berperan besar dalam memanaskan bumi kita ini ya. Nah, kemudian memang kita saat ini memang membutuhkan untuk mengganti ke sumber energi alternatif, sumber energi terbarukan. Nah, saya langsung saja mau bertanya tentang sebenarnya ide smart irrigation-nya NTT Tani itu seperti apa sih? Mungkin bisa Kakak Esther jelaskan. Oke. Tadi bridging-nya tentang renewable energy ya. Mungkin itu dulu kali ya. Jadi kalau mau dibilang memang kalau sadar ya, padahal nggak sadar ya sampai sekarang itu dunia itu sudah berkembang yang
sejauh mungkin sampai kita perlu sebenarnya ada langkah preventif. Jadi kalau misalkan pakai terus energi yang ada, untuk jangka panjangnya pasti efeknya gitu. Jadi kalau harus pikirnya ke situ, bagaimana caranya menggunakan energi yang ada tapi harus yang renewable supaya bisa sustain gitu. Nah, ide smart sebenarnya kalau bicara tentang di NTT kan pasti orang semua pasti tahu lah ya, air dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dibilang tentang air, kira-kira apa yang bisa dibuat kalau apa solusi yang bisa ditawarkan atau dikasih tentang air? Ya pasti dua, yang menyediakan air pasti satu, yang kedua mengelola air itu kan sebenarnya. Nah, jadi yang kami pilih itu adalah gimana bisa mengelola air yang ada biar bisa optimal. Nah, sekarang kan teknologi makin berkembang. Pasti teman-teman sudah tahu lah tentang AI. Dunia AI mulai ada, bahkan bisa masuk di skup yang ada di kehidupan kita kan. Bahkan semua mungkin teman-teman di sekolah maupun dimanapun tanpa dipelajari secara formal pun bisa belajar tentang AI, bisa build algoritma dan sebagainya, bahkan bisa buat aplikasi nih. Nah, dengan menggunakan itu, kira-kira teknologi bisa berguna apa di lingkungan kita. Bahkan kita udah mikir sampai sustainnya. Kenapa? Karena kita bukan bicara hanya untuk skup daerah yang sekarang saja, tapi untuk jangka panjang. Makanya dimakainya AI juga, makanya disebut juga dengan smart city. Gitu ya. Oh, jadi kata smart ini karena dalam pengembangan teknologinya ada pakai teknologi AI ya? Ya, benar sekali. Oh iya. Terus kan smart irrigation pakai teknologi AI. Terus juga ini ada kemudian menggunakan energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini kan kalau saya tahu ada dari matahari, dari angin, dari air itu sendiri, kemudian dari biomas, dari pasang surut juga itu energi terbarukan. Kira-kira Kakak Esther bersama tim itu mengembangkan pakai energi apa ya? Kalau sumber energi yang dipakai itu yang direncanakan ya, ini kan ide ya, yang direncanakan itu baru pakai tenaga surya atau matahari. Kenapa? Karena gini, kita kan tahu kan di NTT itu rata-rata sinar penyinaran mataharinya itu 70%. Artinya bahwa lama penyinaran matahari itu melebihi daripada musim hujan dan sebagainya. Jadi bahkan iklimnya iklim kering gitu. Nah, bagaimana itu bisa digunakan sebagai sumber listrik, bisa digunakan sebagai sesuatu yang menjadi kelebihan. Karena kan kita biasa lihat kayak misalkan, oke, suhunya panas, matahari lama penyinaran, tapi itu biasanya dilihat itu sebagai ancaman atau bisa dilihat itu sebagai kekurangan. Nah, gimana caranya menggunakan itu sebagai sumber energi kita nih? Sebenarnya kita tuh waktu mengkajinya ya, ada dua kan faktor utama sumber energi yang ada di NTT yang paling dominan ya. Satu tadi matahari karena lama penyinarannya 70%, bahkan iklimnya sampai iklim kering kan. Yang kedua tuh rata-rata kecepatan anginnya di atas rata-rata sebenarnya. Tapi kalau misalkan dipakai tentang angin itu kan sesuatu yang sesuai dengan kontur kan, sesuai dengan daerahnya atau ketinggian. Nah, misalkan kita tuh nggak bisa menyamaratakan semua yang ada daerah yang ada di NTT. Kan kalau misalkan daerahnya semakin tinggi, anginnya juga akan berbeda dengan daerah yang rendah juga kan sebenarnya. Jadi itu ada perbedaan antara penggunaan sumber energi yang angin dan juga energi untuk surya. Makanya untuk pengembangan pertama kali ini kami idekan untuk menggunakan panel surya dulu sebenarnya. Oh iya. Jadi jadi nanti memanfaatkan energi matahari menggunakan panel surya. Jadi memang sebenarnya kalau saya boleh bilang ini apa namanya di NTT ini kan potensi kita selain ada panas juga ada angin dan juga kalau sejauh yang saya ketahui itu ada teknologi hibrid. Jadi bagaimana kita memanfaatkan beberapa sumber energi terbarukan untuk apa namanya untuk dibuat jadi satu. Ya jadi ya tapi mungkin nanti bisa ada orang lain yang memikirkan itu ya. Kemudian Bisa juga
Jadi, Sebenarnya ya, bisa, ya, karena dari PLTU juga kan biomas kan mulai dikembangkan berapa persen dibandingkan juga dengan energi yang solar dan energi surya kan sebenarnya sudah dikembangkan itu. Setelah di riset, memang untuk version 1.0 masih digunakan untuk yang surya dulu karena kan kita belum tahu nih nanti bakal berhasil atau enggak karena maksudnya kan masih build kan kalau masih build kan masih ada trial and error apalagi masih data time series-nya masih ada AI yang dibangunnya gitu jadi untuk pertama kali sumber energi yang digunakan masih satu. berarti saya boleh bilang di sini Kakak Esther bersama timnya menggunakan energi terbarukan yaitu panel surya untuk menggerakkan generator gitu, untuk menarik air atau bagaimana? Iya benar jadi um, sumber energi itu nanti bakal ditampung sama baterai kan perlu baterai kenapa karena kan gini alatnya itu kan ada fisikal sama yang AI kan. Nah, sebenarnya kan itu kan bekerjanya tuh kan berarti sepanjang hari. Kalau misalkan kalau ada matahari, baik dong, berarti bisa kata ada sumber energi. Tapi bagaimana pertanyaannya? Kalau misalkan mendung atau misalkan um, malam hari dan sebagainya, bagaimana caranya alat itu bekerja? Karena kan tadi bilang ada dua produk kan sebenarnya fisikal yang ada di lapangan sama yang ada aplikasi atau ya yang dibangun. Nah, jadi fungsinya ada baterai supaya energi yang ditarik dari matahari itu disimpan di baterai supaya nanti bisa digunakan dan bisa bekerja alatnya walaupun dia bisa bekerja secara langsung tapi ada yang sebagai cadangannya gitu dan bahkan ada microcontroller juga yang dipakai gitu yang bisa disimpan di beberapa titik supaya bisa sebagai jaringan yang bisa melihat bagaimana keadaan yang ada di Oh, jadi di sini Kakak Esther bersama tim juga punya ide pakai baterai ya supaya nanti di malam hari apa energi dari siang hari disimpan, kemudian nanti di malam hari yang tidak punya matahari lagi bisa digunakan gitu ya. benar sekali Wah, karena kan smart irigasi kan berarti dia kan bekerja bukan hanya supply demand juga jadi bukan hanya tentang keadaan airnya tapi sampai penyiramannya secara otomatis pun dijangkau oleh alat ini gitu jadi berarti oh dia jadi bisa bekerja iya jadi jadi kerjanya satu ini mungkin dijelaskan ya kerjaannya jadi kerjaannya tuh bukan hanya tentang irigasi saja. Pertama, bisa memberikan informasi keadaan ladang ke petani. Itu kan informasi itu sebagai rekomendasi dari AI ke aplikasinya yang bisa di-download di Play Store itu yang dibangun AI. Yang kedua, bisa sebagai rekomendasi kepada petani untuk melakukan penyiraman otomatis. Bisa juga sih bisa disetting manual. Rencananya kami masih memberikan jam tertentu supaya alat ini bisa bekerja gitu. Jadi petani oke. dia memberikan informasi, oke, ladang ini kondisinya sudah kering nih, butuh air, harus disiram nih. Jadi tinggal tekan dari manapun otomatis siram gitu sebenarnya. Oke. Nah, oke. Berarti saya boleh bilang kalau begini, sederhananya itu um, energi terbarukannya digunakan sebagai tenaga atau motor untuk menggerakkan airnya. Sementara smart irrigation-nya itu sebagai kontrolnya ya, kontrol pintarnya. Kalau ya, Bisa, kalau bisa bisa dibilang disederhanakan gitu ya, ya benar. sederhanain. Oke. Nah, terus menurut Kakak Esther waktu perlombaan itu ya, kalau saya boleh balik ya ke belakang gitu. Kira-kira apa yang membuat Kakak Esther bersama timnya itu kemudian bisa jadi juara? Kira-kira. Apa yang kemudian membedakan gitu di sistem penilaian juri sehingga bisa mengantarkan Kakak Esther bersama tim menjadi juara? Apa yang membedakan ya? Kalau mau dibilang tim yang lain juga sudah bagus-bagus ya, apalagi lawannya startup nih. Jadi mereka sudah punya prototype, sudah uji coba, sudah bahkan ada yang geofisika, ada yang pokoknya tentang pupuk dan sebagainya dan pasti ide-idenya menarik. Mungkin kalau dari tim kami ini kenapa mungkin saya berikan ke strength point-nya ya. Mungkin ya lebih spesifik, jelas gitu. Bahwa oke, yang dimaksud adalah NTT dan kami bukan hanya ide biasa ya, tapi berdasarkan riset
yang dipandu juga dan didukung oleh pakar smart system dari ITB secara langsung yang memantau nih. Jadi benar-benar teknologi yang kami tawarkan sudah dikaji lah ya. Walaupun belum ada uji coba, tapi benar-benar itu sudah kalkulasi yang matang gitu. Jadinya bukan hanya ide kasar lah ya. Mungkin seperti itu. Dan tim kami juga terbentuk dari tim yang seperti mungkin tadi dibahas ya, saya matematika. Jadi ada 4 orang dan dari latar belakang yang beda-beda, jadi mungkin lebih kaya daripada tim yang mungkin dari homogen yang asalnya sama. Itu kan biasanya lebih homogen kan. Tapi kalau misalkan dari beda, mungkin ada ide-ide yang lain yang bisa diberikan jadi lebih kaya. Jadi mungkin itu sih. Oke. Tadi Kak Esther bilang kan ini Kak Esther bersama tim menjadi juara, walaupun belum buat alatnya ya. Ini masih dalam taraf ide gitu. Nah, terus yang tim-tim lain itu mereka punya prototype. Nah, mungkin apakah yang menjadi strength point itu karena mungkin Kak Esther bersama tim mengembangkan sesuatu ide yang mau arahkan ke NTT mungkin ya kali. Sedangkan kalau tim-tim lain itu apakah mereka juga punya orientasi ke NTT atau mereka masih mengawang-awang saja bahwa oh kami punya produk ini bisa berguna untuk ini tanpa punya tujuan di mana akan diterapkan. Kalau yang saya sepenangkap saya ya, tim lain tuh lebih ke umum lah ya, lebih ke mungkin Indonesia atau mungkin spesifik daerah, tapi mungkin ke kami ide kami mungkin urgensi ya, kayak kita tahu nih NTT nih daerah yang benar-benar kering kan, orang-orang udah pada tahu NTT butuh banget nih air yang perlu diselesaikan gitu. Jadi memang masalah yang kami angkat benar-benar urgent gitu, mungkin tentang problemnya yang diambil sih lebih tepatnya. Jadi benar-benar solusinya benar-benar kena gitulah ya mungkin rasanya. Kalau menurut saya memang wajar sih kalau juara, soalnya kan begini, kita di NTT daerah kering, terus adanya program pemerintah dari Pak Jokowi sudah membuat beberapa bendungan kan di Pulau Timur. Nah, kita punya banyak bendungan. Kalau misalkan kita bisa membuat suatu alat pintar yang bisa kemudian mengirigasikan air itu, kemudian punya kontrol pintar yang bisa tahu kapan harus diirigasikan dan dengan jumlah tertentu, itu sangat luar biasa saya rasa. Dan saya rasa mungkin itu yang menjadi penilaian lebih ya dari tim juri sehingga bisa membuat Kakak Esther bersama tim menjadi juara ya. Nah, tapi mungkin saya ingin kembali agak jauh ke belakang. Ini kan Kakak Esther tadi mengatakan bahwa tim PACE ya, nama tim itu, ya, tim PACE itu terdiri dari 4 orang, yang mana 4 orang ini semua berasal dari prodi yang berbeda di ITB. Jadi tim PACE ini betul-betul heterogen ya. Nah, kira-kira apa yang kemudian bisa membuat tim PACE ini berkumpul? Apa karena ada kompetisi nih terus berkumpul? Atau apa sih yang membuat tim PACE ini bisa berkumpul? Jadi tim PACE ini kan 4 orang ya tadi. Kalau yang pertama ada namanya Pre, itu dari Stay. Dia yang bekerja untuk build AI teknologi. Terus ada A-nya Arif. Jadi PACE itu gabungan nama kami. Arif itu bioteknologi. Jadi build tentang lingkungannya, tentang bisa aja tentang bagaimana jenis komoditi yang akan digunakan, yang akan bekerja nanti untuk alat ini pertama kali. Terus yang C, Carlos, itu dari teknik lingkungan, dari namanya saja sudah tahu ya. Jadi dia mengkaji tentang dampak lingkungan dan sebagainya, emisi karbon yang dihasilkan dari alat kami. Dan yang E, saya Esther, saya lebih ke bisnisnya. Karena kan misalkan kita build sesuatu, tapi ini kan bisnis juga, harus berdampak, bermanfaat, tapi harus ada income yang didapat juga. Jadi walaupun kami awalnya pertama pesimis ya, kok bisa kami beda gini-gini, tapi ini menjadi suatu keuntungan bagi kami juga gitu ya. Masing-masing punya strength-nya masing-masing dari background pendidikannya yang bisa menjadi sumbangsi untuk tim gitu. Nah, kalau mau dibilang kami tuh sebenarnya sudah kenal dari perlombaan sebelumnya, karena saya pernah ikut mengikuti lomba lain yang sejenis tapi tentang masih build teknologi juga bersama salah satu teman Ray. Itu kami pernah membuat pokoknya
membuat data lah ya intinya gitu, pernah bekerja sama, jadi sudah tahu ekosistem kerjanya seperti apa. Dan juga kami ada dalam satu organisasi yang sama, IPMK, Persatuan Mahasiswa Kristen Pasca Sarjana ITB. Di Oh situ iya kami iya. sudah kenal. Oh jadi personilnya Pace ini uh, berkumpul di PMK juga ya? Iya, Wah, semuanya. wah. Jadi jadi sudah saling kenal ya gitu. Ya, benar Artinya sekali. memang kemudian waktu itu mungkin Kakak Esther bersama tim melihat ada kompetisi ini, makanya kemudian berkumpul atau punya niat bagaimana kita buat satu tim, kita ikut perlombaan itu bagaimana? Um, Iya, jadi pertama diajak lah ya dari teman. Oke, dia yang pertama kali dapat info dari Instagram dan sebagainya. Kan sekarang kan informasi sangat cepat kan, dimanapun website dan sebagainya ada kan. Terus mulai diajak lah, dia ngajak saya, ngajak yang lain gitu. Terus dilihat nih dari backgroundnya kok nggak sama ya masing-masingnya, masing-masing beda. Tapi tidak apa-apa lah, yang gas, gas kan katanya. Jadi Kakak Esther istilahnya berani mencoba hal-hal baru ya, walaupun mungkin kalau mau dibilang ini lebih ke orang sains, tapi Kakak Esther mencoba. Atau Kakak Esther punya prinsip apa yang Kakak Esther pegang sehingga mau tertarik ikut gabung dalam tim Pace? Iya bener. Jadi sebenarnya mau ikut tuh sebenarnya untuk pengalaman kan. Apalagi ini waktunya lama. Buildnya lomba ini berapa bulan ya? Lama sih. Soalnya dari awal tahun idenya. Kami baru daftar di akhir-akhir pendaftaran baru daftar. Jadi ini lombanya sangat lama loh sebenarnya. Nah, jadi waktu itu Hmm. kayak hanya menambah pengalaman satu. Yang kedua sebenarnya ingin kolaborasi sih sebenarnya. Karena jadi prinsipnya mungkin dari pembelajaran ketika ikut lomba ya. Jadi kita ketika mau open minded, ingin terbuka sama orang-orang yang di luar bidang kita, kita bisa dapat insight baru dengan cara mau kolaborasi sama teman-teman yang ada di sekitar. Ya, karena memang dalam hidup ini apalagi masih muda, kita belum tahu kita akan settle di mana, jadi sebaiknya kita mencoba banyak hal ya. Dan pada saat kita mencoba banyak hal, mungkin di situ kita akan tahu, oh ternyata saya cocoknya di sini atau saya cocoknya di situ. Atau juga dengan mengikuti banyak uh, event-event seperti ini justru menambah apa namanya menambah kolega kan, kolega riset atau kolega-kolega yang akan membawa dampak positif lah di masa depan gitu. Kemudian tim Pace ini kalau saya boleh tahu lagi, ini dari nama 4 orang itu ya, nama awal itu, nama apa? Nama masing-masing ya? Ya benar Oh sekali, iya, itu iya. singkatan nama kami. Oke. Terus jadi lombanya apa namanya? Kakak Esther bersama tim Pace ini mulai apa? Mulai timbul idenya dari tahun berapa? Dari kira-kira persisnya Jadi ini sebenarnya Mbak ini kayaknya ya, kita terlambat info sih sebenarnya. Karena katanya sudah dari Maret katanya. Maret Ditutupnya Mei. 2023 ya? Iya. Ditutup untuk build kumpul ide gagasannya itu Mei sebenarnya. Jadi kami baru tahu lomba ini 2 minggu sebelum atau pokoknya hampir deadline lah. Baru daftar Iya. gitu. Jadi walaupun Bulan. di ya. Jadi walaupun dalam apa namanya ya, situasi situ apa dalam waktu yang singkat tapi bisa menghasilkan karya yang luar biasa sampai jadi juara. Mungkin itu Dan ada istilah ya, istilahnya itu kan mestakung ya, mungkin semesta mendukung. Mestakung, mestakung. Um, terus apa namanya? Kalau saya boleh tahu itu um, ini kan apakah waktu itu tuh langsung muncul ide, oh kita kembangin suatu smart irrigation ke NTT kan sebenarnya kan kalau bicara daerah kering di Indonesia ini kan banyak, bukan hanya NTT dan juga daerah panas. Tapi kemudian kenapa sih harus langsung ke NTT? Apa karena kakak Esther dari NTT sehingga punya punya tendensi bahwa sudah ke NTT saja gitu atau ada punya alasan apa sih gitu? oke. Jadi sebenarnya kalau mau tahu lomba ini Re-Energize Hackathon 2023, sebenarnya itu kan tentang renewable energy kan. Nah, banyak sektor nih. Banyak sektor bisa aja dari biomas, tentang gas alam dan sebagainya kan. Nah, kami rasa bahwa kami belum punya kompetensi di sana lah ya. Dan ya kalau mau build AI boleh, tapi kalau misalkan tentang analisis
dampak lingkungannya dan sebagainya, analisis mendalamnya kurang kalau di bagian sana. Nah, ada satu bidang yang bisa kami sentuh yaitu agriculture atau pertanian. Jadi kami sepakat oke, pertanian. Nah, tapi ketika brainstorming mau apa sih yang mau dibuat atau apa edit value untuk dikasih ke renewable energy, tapi di bidang pertanian itulah yang sulit kok. Jadi kami mencoba nih apa sih yang bisa dibuat di pertanian. Pertanian cerdas tuh apa sih yang sesuai gitu ya. Ya paling-palingan pasti tentang pupuk lah. Atau ada teman kan bioteknologi kan, mungkin ada mutasi gen, bisa dibuat bibit unggul atau kultur jaringan. Itulah yang menjadi awal rencana kami kan. Setelah pikir-pikir lama ya. Terus saya karena dari NTT saya bilang, kayaknya kita ke NTT saja ya, daripada pusingnya cari-cari daerah ini. Karena kan belajar dari pengalaman lomba sebelumnya kan, jadi harus belajar lebih spesifik kan. Kalau misalkan menawarkan suatu ide kan, kalau misalkan idenya general, masih sulit, apalagi baru pertama kali kan, baru mau eksekusi. Jadi perlu yang daerah spesifik. Jadi kita dapat ide daerah dulu, baru ngasih solusinya. Jadi kita tentukan NTT dulu, tapi belum tahu nih solusi apa nih di NTT. Terus saya bilang, oke, di NTT itu airnya gini 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 gini. Jadi sepanjang lomba ini saya kayak jadi narasumber gitu. Jadi menceritakan semua yang ada di NTT. Padahal jujur saja saya juga tidak tahu overview keadaan pertanian di NTT seperti apa, karena kan NTT kan luas kan ya sebenarnya. Jadi Ya, itu sebenarnya, jadi membawa daerah asal. Jadi saya juga ingat ya dari LPDP juga dulu kan, mana sih cara berkontribusi kembali ke daerah. Mungkin ini salah satu jalannya ya untuk bisa berkontribusi ke daerah sendiri. Jadi oh ya memang betul sih, dengan kita tahu target tujuan kita, kita tahu apa sih yang mau kita kerjakan ke target itu. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu target kita hanya buat ide, ya memang itu kan terkesan hanya mungkin masih dalam tarapan ide yang idealis mungkin, dan mungkin susah dikembangkan. Tapi kalau kita sudah tahu kemana kita mau kembangkan ide itu, kayaknya lebih realistis kan. Jadi langkah-langkah yang dilakukan tim Paci memang luar biasa, memilih tempat target tujuan dulu gitu ya. Dan juga memang saya setuju sih kalau mau dibilang NTT ini kan luas. Kalau saya mau bilang NTT itu seperti ininya Indonesia, karena kita ini kan di NTT terdiri dari beberapa pulau besar kan. Jadi ketika misalkan kita datang merantau ke Pulau Jawa, kemudian ada seseorang yang bertanya, kamu kenal seseorang nama ini, tapi kan mungkin dia tidak sedaerah sama kita, sehingga kita pasti tidak kenal. Karena memang NTT sangat luas. Tapi saya sangat salut ketika Kakak Esther tuh berani untuk menyampaikan sudah kita ke NTT saja. Dan ya mungkin semoga suatu saat ide ini akan bisa diwujudkan dan bisa digunakan di NTT dan bisa membuat NTT jadi lebih sejahtera, terutama di masalah air. Nah, kemudian kalau saya boleh tahu tuh biasanya tim Pace mempersiapkan lomba tuh berkumpulnya di mana? Punya home base kah begitu atau acak lah di mana saja bisa dikerjakan? Oke, tadi kan saya bilang kan proses ini lama kan untuk lomba ini. Jadi kalau mau dibilang waktu pendaftaran itu kan dari Maret kan sebenarnya, kami daftarnya di Mei kan. Nah itu online saja menggunakan Zoom dari tempat masing-masing, Zoom ngobrol tiap malam karena sibuk kuliah kan masing-masing. Jadi tiap malam menyempatkan waktu untuk bahas. Terus masuk tahap selanjutnya, ada tahap bootcamp dan sebagainya, ini dan sebagainya. Terus waktu liburan kan. Jadi ada yang pulang kampung, ada yang stay Bandung. Jadi semuanya lewat Zoom. Hanya OTW Jakarta waktu final aja yang kita kumpul di kafe, terus mulai presentasi, mulai bahas bersama. Tapi mostly hampir 90% semuanya lewat Zoom. Jadi itu apa hal positif yang diambil? Bahwa jarak, tempat, waktu tidak menjadi halangan untuk kita bisa berkomunikasi sebenarnya. Asalkan kita semua punya komitmen, sepakat, punya tekad mau belajar, mau diskusi, bisa sebenarnya. Padahal waktunya beda loh sebenarnya. Ada yang harus pulang
ke Samarinda dan sebagainya, kan waktunya beda semua, waktu liburan lagi. Jadi semua komitmen untuk tetap bahas gitu. Berarti berarti memang Zoom sebagai produk dari pandemi ini sangat amat penting ya. Zoom, Google Meet ya, produk dari pandemi. Jadi bisa buat kita yang jauh jadi lebih dekat, kita bisa bertemu untuk membahas ide luar biasa ini dengan intensif begitu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin di sini ada yang punya pertanyaan, bisa langsung dicaplok di kolom komentar, nanti akan langsung saya tanyakan ke Kakak Esther ya kalau ada yang punya pertanyaan atau mau bercerita sesuatu ya. Oke. Kemudian ini kan Kakak Esther bersama tim punya ide mengembangkan smart tani. Kira-kira ada seorang dosen begitu di ITB yang kemudian ikut menjadi penasehat atau pembimbing dari pekerjaan proyek ini? Iya, pastinya ada ya. Jadi tadi saya sudah sempat mention di awal bahwa ada smart system expert dari ITB, yaitu Pak Prof. Suhono. Itu beliau adalah ketua dari SCC ID. Itu adalah smart system di ITB, di STAY. Jadi teman kami yang dari STAY yang memperkenalkan kami sebenarnya. Jadi jujur saja, proposal kami, ide-ide kami bahkan dipresentasikan di ruangan beliau, di ruangannya yang luas itu, dengan layarnya berapa meter, berapa ya, sebesar itu, dipresentasikan bahkan sebelum final pun masih presentasikan di depan beliau gitu. Jadi ada feedback supaya benar-benar dilihat dan diuji gitu. Oh iya, jadi ada Pak, saya lupa tadi namanya, dari Suhono. ITB ya, ada Prof. Pak Prof siapa? Dari Prof. Suhono. Oh iya, Prof Sungkono ya, dari STI ya beliau, yang membimbing Kak Esther bersama tempat. Tapi luar biasa ya, beliau bukan kerendahan hati, maksudnya menyediakan waktu lah untuk membimbing Kakak Esther bersama tim bekerja, dan luar biasanya menjadi juara, itu satu hal yang luar biasa. Nah kemudian tadi kan Kakak Esther bilang di tim ini Kakak Esther bekerja dalam bisnis, dalam bidang bisnisnya ya. Nah, terus apakah sejauh ini apakah Kakak Esther bersama tim atau Kakak Esther sendiri menghubungi pihak-pihak di luar perusahaan seperti itu untuk menawarkan ide ini menjadi sebuah produk begitu, untuk dibuat menjadi produk? Oke, jadi waktu jangka pendek dulu ya. Waktu ikut lomba, kami malahan sudah ditawarkan banyak kok startup yang mau bekerjasama dengan kami ya. Tapi memang kendala kami semua sekarang pada tesisan kan ya. Masih mau fokus kuliah, bahkan ini dan sebagainya. Tapi ketika kami berkonsultasi dengan Prof. Suwono, beliau menawarkan bahkan untuk kerjasama ITB. Karena memang ketika mengikuti lomba, kami bawa nama ITB